siswa kelas 5. Hari ini, pada saat ini, kita akan mengenal sistem pencernaan manusia. Apa itu yang dimaksud dengan sistem pencernaan, lalu organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan, dan bagaimana proses makanan itu diolah di dalam tubuh, kita akan mempelajarinya satu persatu. Tahukah kamu apa yang terjadi setelah makanan itu masuk ke dalam mulut kita? Iya, benar. Jadi makanan itu diproses dalam tubuh melalui sistem pencernaan kita. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian organ dalam tubuh kita yang bekerja untuk mengolah makanan yang semula berbentuk kasar menjadi lebih halus, bahkan menjadi sari-sari makanan sehingga mudah untuk diserap oleh tubuh dan menjadi energi bagi tubuh kita. Lalu, dalam proses pencernaan terjadi dua jenis proses, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik ini berfungsi untuk mengubah bentuk makanan yang semulanya berbentuk kasar atau lebih besar menjadi lebih halus, gitu ya. Nah, proses ini terjadi di organ mulut dan lambung. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi itu berfungsi mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. Misalnya di mulut, lambung, dan usus halus. Lalu secara umum, ya, sistem pencernaan itu memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama mengubah makanan menjadi sari-sari makanan, dan yang kedua membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk organ-organ pencernaan manusia ada apa saja? Nah, di sini sudah ada gambar. Yang pertama ada mulut, lalu ada kerongkongan, ya, lalu ada lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Nah, kita akan bahas satu persatu organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik sekaligus kimiawi. Nah, secara mekanik yang berfungsi yaitu gigi dan lidah. Jadi gigi menghancurkan makanan dan lidah membantu kita untuk mengatur letak makanan. Nah, sedangkan kelenjar air liur di dalam mulut kita itu melakukan proses pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan menghasilkan enzim pertialin yang mengubah zat tepung menjadi maltosa. Lalu setelah makanan dihancurkan di dalam mulut, makanan diteruskan ke lambung namun melalui kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran yang berbentuk tabung yang panjangnya kira-kira 20 cm. Nah, fungsinya yaitu untuk menghubungkan rongga mulut kita dengan lambung. Nah, ketika makanan itu didorong ya dari mulut ke lambung, itu kerongkongan melakukan gerakan meremas, yaitu yang disebut dengan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas oleh dinding kerongkongan yang membuat makanan itu menjadi tertelan gitu ya dan terdorong ke dalam lambung. Nah, di lambung ini ya terjadi proses pencernaan secara mekanik sekaligus kimiawi. Nah, secara mekanik dinding-dinding lambung ini akan meremas makanan sehingga makanan menjadi lebih halus dan tercampur gitu. Lalu jika secara kimiawi, lambung ini menghasilkan beberapa enzim yang membantu makanan itu diubah menjadi sari-sari makanan sehingga mudah untuk diserap oleh tubuh. Ya. Lalu setelah makanan dicampur, diolah di dalam lambung, lalu diteruskan ke dalam usus halus.
Nah, usus halus ini merupakan saluran pencernaan yang terpanjang di dalam tubuh kita, yaitu panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Nah, usus halus ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, dikenal dengan duodenum, lalu usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan yaitu ileum. Nah, masing-masing bagian ini mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan namanya, gitu ya. Nah, di dalam usus halus ini juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi, yaitu dibantu dengan bantuan enzim. Jadi usus halus itu menghasilkan beberapa enzim, diantaranya ada enzim maltase, sukrase, dan laktase. Nah, setelah sari-sari makanan diserap di dalam usus halus, lalu organ selanjutnya yang berperan yaitu usus besar. Nah, usus besar ini merupakan saluran penyerapan cairan, mineral, atau sisa-sisa makanan, sari-sari makanan yang sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Gitu. Lalu, di dalam usus besar ini juga terjadi proses pembusukan zat sisa makanan yang dibantu oleh bakteri, namanya bakteri Escherichia coli. Nah, setelah sisa-sisa makanan dibusukkan, lalu diteruskan ke anus. Nah, anus ini merupakan organ terakhir dari proses pencernaan kita, yaitu saluran keluarnya zat sisa makanan yang sudah lagi tidak diperlukan oleh tubuh atau kita kenal dengan feses, gitu ya. Nah, ini merupakan urutan ya secara garis besar mengenai proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama makanan yang dimasukkan ke dalam mulut itu akan dihancurkan oleh gigi dan dibantu oleh enzim gitu ya. Lalu makanan didorong ke lambung ya melalui saluran yang namanya kerongkongan, dan di situ terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas ya, yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Lalu yang ketiga yaitu lambung. Lambung itu mencerna makanan secara mekanik dan juga kimiawi. Lalu dari lambung diteruskan lagi ke usus halus. Nah, di usus halus inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah sari-sari makanan diserap, lalu diteruskan lagi ke usus besar. Nah, di usus besar ini sisa-sisa makanan, air dan mineral itu diserap ya. Lalu zat yang memang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh dibusukkan dengan bantuan bakteri E. coli. Nah, setelah sisa-sisa makanan ini diserap ya, maka diteruskan ke anus. Nah, anus ini saluran yang mengeluarkan zat sisa makanan kita yang berbentuk feses gitu ya. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Nah, demikian pembelajaran hari ini mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, anak-anak bisa menyaksikannya kembali setelah pembelajaran ini usai. Dan semoga materinya dapat dipahami. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.